Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Slianda. Ini saya akan menjelaskan presentasi UAS laporan praktikum meta-analisis dengan metode PETO. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu, yaitu materi dalam data biner. Data biner merupakan data yang mempunyai dua kemungkinan untuk menghitung efek bisa menggunakan tiga rumus, yaitu odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Yang pertama, odds ratio. Odds ratio adalah peluang terjadinya suatu kejadian dibandingkan peluang tidak terjadi kejadian tersebut. Kalau peluang terjadinya kejadian dilambangkan dengan P, berikut rumusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu mengenai relative risk. Relative risk merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses. Relative risk secara umum menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau resiko. Sama halnya dengan odds ratio, sebelumnya menghitung relatif terlebih dahulu ditentukan grup 1 dan grup 2. Nilai relatif risk akan berkisaran dari 0 sampai tidak hingga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk difference. Risk difference dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara dua resiko. Nilai risk difference memiliki jangkauan yang terbatas dari -1 sampai 1. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan model meta-analisis. Terdapat tiga metode yang digunakan, yaitu metode inverse variance, metode PETO, metode Mantel-Hansel. Metode inverse variance merupakan metode yang di dalamnya memperoleh estimasi efek sise gabungan di mana masing-masing efek sise peneliti dibobot dengan satu pervariansnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode PETO. Metode PETO digunakan untuk mengestimasi odds ratio gabungan untuk analisis dari uji klinik. Dalam uji menggunakan metode PETO dinyatakan perbedaan antara perhitungan yang diamati yang diharapkan untuk mengestimasi log ODD ratio gabungan. Selanjutnya, metode Mantel-Hansel adalah satu metode pengujian adanya variabel perancu di mana data distratifikasi menurut variabel perancu. Adapun estimator odds ratio gabungan dari masing-masing tingkatan dinamakan Mantel-Hansel odds ratio. Untuk mengestimasi adanya heterogenitas, maka dapat dilakukan menggunakan uji homogenitas Cochan Q dengan menggunakan statistik uji I/2. Selanjutnya, data yang digunakan. Di sini saya menggunakan metode PT, maka dari itu data yang saya gunakan merupakan data biner yang terdiri beberapa dari penelitian yang berkaitan dengan pengujian terapi, blocker, dan gagal jantung, analisis variabel moderator lama, follow up lebih kecil 12 bulan dan lebih besar 12 bulan. Berikut datanya terdiri dari 13 penelitian dan 9 variabel. Keterangannya sebagai berikut, yaitu ada penelitian tahun AJ, BJ, CJ, DJ, N1J, N2J, follow up. Nama peneliti, tahun peneliti, diterbitkan, frekuensi event dalam grup eksperimen, frekuensi no event dalam grup eksperimen, frekuensi event dalam grup kontrol, frekuensi no event dalam grup kontrol, banyaknya partisipasi pada grup eksperimen, banyaknya partisipasi pada grup kontrol, lama follow up, lebih kecil 12 bulan dan lebih besar 12 bulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari data tersebut, yang pertama di sini melihat struktur data terdiri dari 13 peneliti dan 9 variabel. Selanjutnya, sumarinya. Keluarlah hasil output sumaris seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, di sini saya langsung menjelaskan yaitu odds ratio metode PETO. Odds ratio metode PETO berdasarkan output di atas dapat kita ketahui penelitian tidak terdapat peneliti yang memiliki nilai odds ratio lebih besar dari 1. Kemungkinan kejadian pengujian terapi, blocker, dan gagal jantung pada kelompok eksperimen dan kontrol rendah. Dan dapat kita lihat juga tidak terdapat nilai 1. Jadi, cukup apakah ada bukti perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, jika kita gabungkan nilai odds ratio kelompok eksperimen dan kontrol, maka terdapat nilai odds ratio dan mempunyai nilai p-value yang sama dapat kita katakan tidak terdapat heterogenitas seperti tabel 1.2 tersebut. Selanjutnya di sini saya langsung menjelaskan forward plot odds ratio metode PETO. Dapat kita lihat berdasarkan output di atas dapat diperoleh nilai WACS atau bobot penelitian terbesar, yaitu
penelitian KIBIS sebesar 46%. Nilai meta-analisis ratio sebesar 0,01, yang artinya bahwa kemungkinan pengujian terapi bloker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen sekitar 0,01 kali lebih besar daripada peluang pengujian terapi bloker dan gagal jantung pada kelompok kontrol dengan selang kepercayaan 0,01 sampai 0,01. Selanjutnya ada tertera lampiran yaitu input data, metode Pareto, dan plot forest metode Pareto. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.